tinggal dari si orangnya ini mau serius apa enggak. Nah, kalau milih nggak iya. konsisten percuma. Adaptasi, sorry guys. Kakak nge-produce kayak kepepet. Awalnya Jangan capek untuk belajar. Males. Itu artinya malas. Idealis boleh tapi Boleh. ada waktunya. Halo, balik lagi di Ngepoin bareng gue Diva Chandra. Kali ini gue kedatangan tamu istimewa, Kak Geraldine Dean. Ya, Wede, sedap. Gila sih Kak. Long time no see. Long time no see. Udah lama ketemu kita ya. Jadi Kak, panggilnya KBB. BB aja, BB aja. KBB ini bukan salah satu, ini orang di balik karya-karyanya Rizky Febian dan juga Diva lagu juga. aku juga. Oh, Jadi iya. KBB ini music arranger, Yes. produser musik dan Yes. songwriter Songwriter juga. Tuh. Jadi dulu yang produce Wahai Aku tuh KBB. Sampai Yoi. lagunya bisa jadi enak banget. Aduh, makasih. Itu juga pertama kali terakhir ketemu itu doang ya? Iya, saya ketemu Iya, itu habis pas itu kita rekaman. Iya, belum ada aktivitas lagi baru sekarang. Iya. Dan alhamdulillah dapat rezeki off air bareng ya. Iya, waduh, alhamdulillah. Akhirnya ya. Pertama, Akhirnya KBB. Seru akhirnya. banget. Aduh, Aduh. tapi tahu aku nih KBB dulu sebelum jadi arranger musik dan produser musik dulu pernah jadi band juga ya kan? Yoi. Jadi Di ID. yes. Tahu apa BID? Tahu dong. Jadi ya dulu zaman-zaman SMA lah. Teman-teman nongkrong, teman sekolah. Bikin band, dan sebenarnya sekarang juga masih ngeband bareng mereka gitu kan. Jadi berharapnya pengen di musik itu dari lewat band ini bisa sukses lah gitu kan, segala macam. Jadi kita berkarya, sampai sekarang masih berkarya juga alhamdulillah. Walaupun sekarang udah beda format ya. Dan Oh, gitu. artian, kalau dulu kan BID ya. Ah. BID dengan musik-musik pop, pop 80s, 90s. Mungkin kan? Ya Ya. gitu. Dan akhirnya makin kesini musiknya makin berubah, cuman itu nggak jadi halangan buat kita tetap berkarya gitu. Nah, Iya. sekarang masih rilis terus. Pasti terus ngikutin zaman gak sih Pasti, lagu dan pasti. selera juga. Pasti, karena sekarang dengan teknologi yang makin canggih, di era digital makin canggih, itu kayak malah bikin kita sebenarnya gampang banget untuk bisa bikin sebuah karya, untuk Bener, nge-publishnya segala bener. macam, ya kan? Bener Berasa kan? banget. Iya. Kerasa Itulah. banget sih. Itulah. Terus selain Kak Rizky Febian nih, ada nggak sih artis-artis lain yang kakak pegang juga untuk Baik. musik produsernya atau Oh, arranger? Oke, kalau untuk nge-produce ada kemarin sempat Petrus Mahendra juga. Terus main Ya, juga. Diva. Ya. Terus ada Hifnu juga. Oh, Hipnu ya, aku kenal Hipnu. Sama kebetulan sekarang lagi ngerjain beberapa penyanyi Malaysia. Malaysia. Yes. Salah satunya siapa tuh Kak? Ada Yuka Karisma. Yuka Karisma. Ya, terus itulah pokoknya ada. Wah keren. Tapi susah nggak sih Kak nge-handle itu semua? Sebenarnya dibilang susah sih enggak juga, dibilang gampang enggak juga. Susah-susah gampang karena kan balik lagi, kalau aku kan tugasnya ibaratnya as arranger dan musik producer, gimana caranya bisa ngemaksimalin di titik maksimal si lagu itu. Bisa dibawa sampai mana lagu itu di Iya, maksimalnya gitu kan. Jadi mau arrangement gimana itu balik lagi ke lagunya. Jadi aku tuh ketemu case yang berbeda-beda, lagu yang seperti ini enaknya diapain, lagu seperti ini enaknya diapain. Jadi kadang dengerin materi demonya udah kebayang mau diapain, kadang aduh diapain ya, mentok gitu. Cuman itu proses serunya sih. Seru ya. Seru banget. Ya. Tapi emang setiap penyanyi kan itu mereka butuh karakteristiknya sendiri. Yes. Itu biasanya dari mereka atau KBB yang nyariin? Biasa gini, dari mereka punya referensi sendiri. Kak aku pengen kayak gini, terus pasti kan aku dengerin dulu suaranya cocok apa Iya. enggak kan. Terus kadang ada yang bingung juga dan aku ngasih arahan, kayaknya gini deh gitu. Jadi Oke. enak aja komunikasinya. Iya, gitu. benar sih. Jadi kayak dia ngasih masukan, kakak juga kasih. Jadi akhirnya vision approach-nya tuh nyampe mau kemananya gitu. Total berapa karya Kak yang Kak inget gitu sampai sekarang? Berapa ya? Lumayan banyak. Banyak banget ya. Lumayan banyak. Seru. Tapi emang karyanya KBB tuh apa aja sih yang mungkin yang hype gitu sampai sekarang, mungkin didengar anak-anak zaman sekarang gitu? Zaman sekarang ya mungkin ya masih triloginya Iki. Ya. Makna Cinta, Cinta, Mantra. Cuek sama Mantra. Iya keren. Itu yang banget. mungkin sampai Itu. sekarang masih hype sih. Lagu Diva juga sekarang masih hype sih. Ya Allah, Chart amin. terus kan? Iya. Ya, itu sih. Apalagi di Bandung. Gokil. Wah. Pokoknya buat kalian semua dengerin lagu Wahai Aku. Harus. Itu hasilnya KBB juga. Aduh, harus banget. Nanti mungkin kita cover bareng. kali ya. Jamming boleh. Oke. Sedap. Oke, siap. Harus dong. Tapi untuk menyatukan pikiran nih Kak, gimana sih cara Kakak memanifestasikan itu semua gitu, kayak apa ya? Kan untuk menjadi seorang produser, terus songwriter juga, Yes. nge-arrange musik juga, Yes. itu kan banyak banget, butuh banyak sekali pemikiran-pemikiran. Oke.
Jadi sebenarnya apa ya, kalau kalau aku sih untuk kesana sering ini sih, sering gimana caranya kan ngelihat suatu materi lagu, ya kan. Gimana caranya bisa maksimal lagu itu, pesan di lagunya sampai segala macam. Aku selalu merenung. Bahkan terkadang nggak bikin lagu pun aku selalu merenung tiap malam. Apa yang harus ibaratnya bikin peka hati dan pikiran, ya kan. Dengan misalkan aku mau produksi suatu lagu, terus lagu ini mau dibawa, suasananya mau dibawa apa, kayak contohnya kemarin aku sempat bikin untuk film layar lebar, musiknya lagu, nuansa lagunya seperti ini, filmnya seperti ini. Aku selalu merenung ibaratnya gimana caranya bisa berasal dari dalam situ. Nah dari situ kayak mikir, kayak ngerasain, ibaratnya ntar suka ada tuh gambaran-gambaran, oh kayaknya kasih ini deh, kayaknya kesini, itu sih kayak gitu-gitu. Seru ya? Seru banget sih. Jadi tuh nggak cuma mainin ide, tapi mainin hati juga. Iya ya. Karena gimana caranya pesan butuh banget feeling, apalagi ini untuk film layar lebar yang nantinya akan ada visualnya juga dari lagunya gitu. Mungkin sekarang kalau aku tanya ke Diva, pernah denger suatu lagu yang dimana tiba-tiba pas dengerin itu langsung masuk nyes? Iya, sering kan? banget dong pasti. Nah itu. Wah itu ya, kerjaan arranger musik, produser musik itu nggak mudah. Mungkin kalian mikirnya kayak ini gampang, tinggal nyatuin lagu doang. Iya benar. Banyak sekali brainstorm juga gitu sama diri sendiri. Butuh juga pengalaman ya kak. Banget, jam terbang itu banget. Jadi ya jangan capek-capek belajar. Bener banget itu sih. Tapi kalau tips bikin lagu dari KBB gimana? Nih, ini sebenarnya nggak tahu sih di orang lain works apa enggak. Cuman kalau di kakak, misalkan lagi humming nih, terus pasti biasanya kalau lagi humming dapat yang enak itu selalu di voice note kan segala macam. Cuman kalau kakak sih ukuran lagu itu gampang diingat apa enggak ketika kita humming dan kita rekam, otomatis kita masih lupa kan. Tapi kalau ternyata kita ingat tanpa kita dengar voice note-nya, seperti itu enak. Gitu. Itu sih. Kalau dinempel di kepala tanpa kita rekam, kita udah tahu, kita hafal, itu pasti enak. Orgasm juga jadi kayak gue udah bikinnya terus tiba-tiba ntar lagi siang atau sore atau mungkin besoknya keinget lagi. Itu pasti enak. Karena ibaratnya di notasi itu gampang diingat kan. Bener. Berarti kalau misalnya kita jadiin kemungkinan ya otomatis ketika orang dengar juga bakal cepet ingat juga. Bener banget. Itu sih. Jadi musik itu kan punya banyak banget jurusan ya. Benar. Kayak kita kuliah gitu. Misalnya semester 5 kita mau milih jurusan apa, nanti buat skripsi kayak gimana. Nah, itu kan di musik tuh ada session player, ada music producer, terus selain itu ada apa aja sih Kak? Banyak banget sih, ada arranger juga, ada record producer juga ada. Terus mungkin ada banyak banget. Session player. Iya, atau mungkin orkestra. Iya, itu banyak banget segala macam. Jadi mungkin banyak sih pertanyaan kayak emang bisa hidup ya di musik ya? Kan karena orang nggak tahu, ya kan. Sedangkan profesi di musik itu banyak banget. Dan sekarang mungkin dengan era digital ini banyak lahan yang mungkin bahasa kasarnya adalah lahan cuan, gitu loh. Bener. Ya kan. Tinggal dari si orangnya ini mau serius apa enggak. Nah, karena kalau milih nggak konsisten, percuma. Milih apapun kalau nggak konsisten, udah kelar. Itu sih bener banget. Bener kan. Kayak misalnya kita bikin lagu satu, terus kita mikirnya tuh ini lagu bakal meledak banget, terus lo keluarin lagu itu terus tiba-tiba nggak meledak, terus akhirnya kayaknya gue udah nggak bisa di sini. Itu dia. Karena gini, banyak yang salah ini sebenarnya, yang salah pemikiran mungkin, ya nggak tahu juga sih gimana. Kalau kakak mikirnya banyak orang yang berkarya karena mengharapkan uang. Ya itu kan? dia sekarang. Dan apalagi zaman sekarang ya. Iya. Sedangkan kalau menurut aku gini, ketika orang berkarya untuk uang, apalagi untuk pertama kali mulai, otomatis artinya dia berkarya nggak tulus dong. Bener. Ya kan? Sedangkan karya itu buat dengerin orang gimana caranya, apa yang ada, ngekspresiin yang dalam diri kita, ceritain dalam diri kita, disampaikan ke orang. Bener. Ya kan? Bener. Otomatis kalau udah ngarepin sesuatu, ya udah nggak bakal nyampe. Iya. Ya kan? Nah, beratnya adalah tantangannya ketika kita lagi merangkak, terus kita nggak bisa ngarepin pemasukan dari musik segala macam, tantangannya di situ. Iya benar. Gimana kita bisa survive? Gimana caranya kita ngeluarin karya tanpa mengharapkan uang, tapi kita harus hidup. Itu yang susah. Itu, iya. Ya kan? Itu sih. Itu yang susah. Emang harus konsisten banget dan juga percaya sama diri sendiri. Karena gini, misalnya kita juga ini contoh dari apa aja ya Pak. Mungkin kalau kita bikin musik gitu, terus musiknya terus kita mikirnya ini bakal disukain sama orang nggak? Menurut aku sih kalau yang namanya musik itu kan selera. Betul. Jadi setiap lagu yang kita buat, mau orang bilang, ada yang bilang nggak enak, ada yang bilang enak, semuanya punya pendengarnya sendiri. Bener. Punya pendengar sendiri dan punya apa ya? Mungkin orang yang nggak suka
itu ya bukan pendengar kamu. Betul. Gitu. Pasti ada pendengar kamu dan harus percaya aja sama itu karena nanti ketika kamu udah belajar, oh ini kurangnya di sini. Betul nanti banget. akan terus menambah juga gitu orang yang denger karya kita. Karena yang sebenarnya penting itu adalah prosesnya. Prosesnya. Ketika orang bikin satu lagu, terus ternyata hasilnya nggak maksimal segala macam, itu masalah maksimal apa enggak? Ibaratnya yang benar-benar kita dapat tuh prosesnya. Karena gini, misalkan nih, pernah nggak sih Diva ngerasain punya lagu tapi nggak pede, orang suka nggak ya? Ya itu awal Kak. Bagus nggak ya? Pernah. Sekarang gini Diva, seorang Michael Jackson aja, ya itu ibaratnya pop star dunia nggak ada yang nggak tahu dia, ada yang nggak suka. Iya pasti. Gimana kita? Nah, ya kan? Bener nggak? Bener. Karena gini, ketika Diva punya lagu segala macam, udah real, ya Diva pede dengan lagunya. Masalah suka apa nggak suka, orang suka nggak suka sama lagu Diva, itu urusan mereka. Iya itu dia. Gimana kita maksimalinya aja. Nah, pokoknya udah keluar, udah itu urusan kita. Kayak kakak juga, kalau nge-produce takut jelek apa enggak, tapi sampai akhirnya ada satu pemikiran di mana ya tugas gue adalah gimana caranya memaksimalkan lagu tersebut ketika udah keluar dari list orang bisa denger, mau suka nggak suka itu urusan orang lain. Iya sih. Kakak tugasnya sampai situ doang. Bener. Yang penting ya kan? Prosesnya yang udah kita jalani. Bener. Jadi makanya buat ya pasti buat sini yang buat teman-teman yang emang masih ragu buat ngeluarin karyanya, nggak usah takut keluarin aja. Iya. Karena dengan ngeluarin satu lagu itu bakal dapat pelajaran banget. Nextnya apa yang harus diperbaikin. Nextnya apa yang harus diperhatiin. Nextnya apa yang ibaratnya harus ditingkatin kayak gitu. Sebenarnya nggak hanya lagu ya Kak. Apapun itu pasti ada yang nggak suka. Yes. Karena di satu lagu itu banyak orang yang terlibat, banyak ibaratnya sesuatu yang kita harus pelajarin dulu baru bisa jadi satu lagu. Mungkin Diva juga sebelum bikin Wayah Aku pasti mempelajarin dulu kan, notasinya, liriknya. Kita sempat beberapa kali revisi, ada lirik yang diganti, ada segala macam. Nah, proses itu tuh yang mahal. Iya, benar banget. Itu yang nggak bisa didapetin orang kalau misalnya orang udah mikir duluan mau dapat income dari musik. Bener banget. Banyak banget belajar dan alhamdulillah setelah emang KBB tuh banyak banget ngasih wejangan juga gitu ke aku, apalagi yang baru gitu. Dulu emang aku yang nggak pede atau apa. Terus setelah ketemu KBB itu udah benar-benar kayak ya udah gue bermusik aja, nggak usah mikirin yang lain. Apalagi jadi dari tadinya introvert gitu, terus masuk ke dunia ini aku harus berusaha untuk adaptasi gitu, harus bisa ternyata ya orangnya asik-asik kok gitu. Benar. Adaptasi, sorry guys. Gitu. Tapi kalau untuk aku tanya, kakak sekarang kan sebagai music producer, kenapa nggak milih ke session player sih Kak? Jadi ceritanya lucu sih. Jadi kakak awal terjun ke musik, mungkin nggak ada yang tahu kali ya, sebagian orang nggak ada yang tahu. Kakak kan nggak boleh main musik. Oh iya. Kabur dari rumah. Kabur dari rumah. Itu mungkin di sini nggak ada yang tahu ya. Kakak pernah ngamen di Pecel Ayam. Oh iya. Yes. Ngamen di Pecel Ayam di daerah Bekasi, Pondok Gede. Terus ngerantau ke Jakarta, di ngamen-ngamen di dekat-dekat situ lah, nikahan, weddingan segala macam. Terus pengen ngeliat teman-teman ibaratnya session player jago lah yang di Jakarta ini yang ngiringin beberapa artis besar, kayak bisa nggak ya ibaratnya bareng sama mereka nih segala macam. Terus akhirnya sampai berjalannya waktu kayaknya emang jalannya nggak di situ, dan akhirnya mungkin kakak selalu merenung lagi, balik lagi minta sama Allah, minta sama Tuhan buat tolong arahin dong kemana. Jadi kayak minta yang terbaik tuh jalan kemana. Ternyata sekarang malah kakak diperkenalkan sama session player itu sebagai produser. Malah sekarang deket banget sama yang dulu kakak pengen main sama mereka, malah sekarang kakak deket karena produser ini. Gitu. Dan mungkin nggak ada yang tahu kakak nge-produce karena kepepet. awalnya. Jadi pengen manggung, mungkin kayak belum terkenal, belum siapa-siapa, cuman ngamen sana sini doang, terus satu saat nggak ada panggungan, pusing. Bareng band tuh, itu pusing, kayak, aduh makan gimana ya, gitu lah. Mungkin Diva nggak tahu ngerasain apa enggak, yang namanya makan ayam semalam, semalam dapat nasi kotak, kita diemin, besok kita cuci ayamnya, kita goreng sama nasi. Belum pernah kan? Belum pernah. Nggak bisa makan tuh. Nggak bisa makan. Mana ya? Cari tambahan. Terus akhirnya waktu itu lagi dapat rezeki, weddingan atau apa ya? Kalau nggak salah weddingan dikumpulin dapat 1,5 juta. Ada temen yang jual komputer. Temennya temen jual komputer karena studionya tutup. Kita beli segala macam. Uang kita habisin buat beli, di situ belajar. Tipis. Ternyata terus ada alhamdulillah nggak tahu jalannya, tiba-tiba ada yang nawarin
jingle yang benar-benar itu tuh nggak bisa bikin apa-apa, dan itu akhirnya YouTubean. Waktu itu jingle untuk apa, Kak? Ada satu produk lah pokoknya. Oke. Iklan. Heeh. YouTubean, bener-bener YouTube. Bener-bener Dari YouTube. nol. Yes, dari nol YouTube iseng. Oh iya, udah semalaman bikin set. Deng. Kita ya udah bismillah, lillahi taala, tembus apa enggak itu ya udah antar aja. Ternyata tembus. Dari situ mikir, jangan sampai ini uang sia-sia nih. Kita beli peralatan. Sama teman-teman band, beli peralatan. Jadi biar belajar investasi. lagi. Yes. Dari situ akhirnya belajar terus, akhirnya pas iseng ngeluarin single sendiri, instrumental, ternyata responnya bagus banget dan masuk beberapa playlist Spotify kan. Dari situ akhirnya banyak orang pendengar, akhirnya Iki denger juga singlenya dan Iki manggil buat tadinya main iseng-iseng jam, dikasih kepercayaan buat produce. Gitu, alhamdulillah sampai sekarang akhirnya yang jalannya di sini. Iya. Oh. Dan lagunya Aiki juga enak-enak banget. Berkat KBB juga dong. Iya, kerja sama tim lah. Kerja sama tim. Yes. Seru banget. Wah, keren banget ya. Parah. Kakak ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman di sana yang mungkin sekarang mau terjun ke dunia musik, terus tapi mereka belum nemu nih passionnya di mana atau mereka bingung mulai dari mana gitu kan? Yang pasti sekarang itu kalau emang fokus di musik ya, jangan capek untuk belajar sih. Karena gini, sekarang teknologi udah canggih, udah ada YouTube, udah ada Google. Bener. Jadi bullshit kalau ada orang yang bilang dia nggak bisa apa-apa. Ya kan? Males. Itu artinya malas. Apapun bisa, serius deh. Apapun bisa. Dari YouTube tuh semua serba ada. Mau nyari apa juga ada. Iya, benar banget. Gak mungkin nggak bisa. Asli. Dulu aja kakak belajar produce dari Pentium 4. Itu bisa banget. Apalagi sekarang. Jadi intinya kalau yang baru buat merintis, jangan capek buat belajar, jangan capek buat nyoba. Nah, itu dia. Pasti pusingnya banget, ngulik itu kayak, karena gini, ketika kita belajar, apalagi sambil keadaan lapar, itu tantangannya, moodnya gak karuan ya kan? Nggak karuan, cuman someday bisa dilawan, hasilnya pasti juga bagus. Iya, benar. Yang penting jangan capek aja udah, jangan capek. Aku juga inget nih waktu itu KBB bilang ke aku, waktu aku nggak bisa main gitar, Yeah. awal ikut PK, aku sampai ikut les tapi nggak bisa, terus akhirnya kata KBB, kamu lihat YouTube, jangan males kata dia gitu. Udah banyak sekarang video-video untuk tutorial gitar, akhirnya aku bisa sekarang Kak. Gila sih, keren banget. Jadi intinya sekarang udah belajar aja, jangan capek-capek, terus jangan lupa sekarang kan makin kesini teknologi cepet banget numbuhnya, jadi harus tetap ikutin zaman sih. Ikutin zaman, jangan terlalu ego. Gitu. Jangan terlalu idealis dulu. Iya benar. Idealis boleh tapi ada waktunya. Itu sih. Thank you banget Kak udah mau tanya-tanya. Sama-sama dong. Ini malah seru banget juga sharing-sharing. Aduh, kita jamming dulu kali ya. Ayo boleh banget. Boleh, nice. Oke. Nice. Aku di F. Oh. Yang sedang berapi, dinginkanlah hati, lemaskan jemari. Aku bangkitlah kembali, lupakan semua rasa pahit ini. Walau memang engkau terlalu tersakiti, tapi tak berarti kau harus menyakiti. Hilangkan semua awan hitam hati dan munculkanlah sinar
banget. Aduh, Kak Bebe, thank you banget, Kak. Sama-sama dong, sama-sama dong. Thank you banget ya, Kak. Siap dong, mantap. Thank you juga buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus juga mampir ke Instagramnya Kak Bebe. Yes, apa Instagramnya? Oh ya, Biraldi Dean. Beraldi deh. Oh iya, BTW, aku ntar mau bikin channel YouTube juga. Wih, apa tuh? Belum tahu sih namanya sih. Ntar tolong di-share juga. Siap. Thank you semuanya. Ya. Bye.